Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita fokus untuk merenungkan tentang Kamis Putih. Hari ini, hari pertama Trihari Suci adalah Hari Raya Kamis Putih. Apa yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus pada hari Kamis Putih sangat menentukan untuk bisa memahami apa yang terjadi dalam Trihari Suci. Hari ini Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid-Nya, dan kemudian Tuhan meminta kita melakukan hal ini untuk mengenangkan Dia. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Berarti hari ini begitu penting karena Tuhan meminta kita untuk mengenangkannya. Apa yang harus kita kenangkan? Yang harus kita kenangkan adalah bahwa hari ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa tindakannya berdasarkan kasih tanpa batas. Dan itu yang harus kita kenang. Yang harus kita kenang adalah kasih Yesus yang tanpa batas. Bahwa besok ketika Dia memanggul salib, kemudian menyerahkan nyawanya di atas kayu salib di Golgota, itu adalah tindakan kasih. Bukan terpaksa. Bukan karena tidak ada pilihan. Bukan karena putus asa. Tetapi karena mencintai kita. Dan itu dikatakan hari ini ketika Tuhan mengadakan perjamuan malam yang terakhir dengan para murid-Nya. Dan itulah yang harus kita kenangkan. Maka kalau kita merayakan Ekaristi, pertama-tama kita mengenangkan malam ini dan seluruh tindakan yang terjadi pada waktu Trihari Suci. Bahwa semuanya itu, pengorbanan Yesus, kematiannya adalah wujud dari kasih Yesus yang tanpa batas. Dia memberikan nyawanya menjadi makanan supaya kita hidup. Bukan terpaksa, bukan karena putus asa, bukan karena dia maunya sendiri, tetapi karena dia taat melakukan kehendak Bapa. Karena itu, kalau kita merayakan Ekaristi juga pertama-tama karena kita taat, yaitu ingin mengenangkan Tuhan. Dan itu adalah permintaan Tuhan. Tuhan ingin kita kenang. Jadi kalau merayakan Ekaristi itu bukan supaya nyaman, bukan supaya diberkati, bukan itu pertama-tama. Tetapi karena mau taat mengenangkan cinta Tuhan. Dan mengenangkan cinta Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Karena kemudian kita mempunyai kekuatan dan keberanian untuk terus maju, termasuk kalau harus memikul salib menuju Golgota kita masing-masing. Itu kemudian bagi kita juga menjadi seperti Yesus, merupakan tindakan cinta untuk memikul salib. Dan karena itu kemudian kita mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan pada hari Kamis Putih ini. Tindakan cinta tanpa batas. Dengan berkorban di dalam diam, memberikan kehidupan. Kalau kita mau terus-menerus mengenangkan cinta Tuhan itu, kita mempunyai kekuatan cukup untuk menjalani kehidupan ini dengan damai. Untuk memikul salib kita masing-masing dengan cinta dan keikhlasan. Dan kemudian ujungnya kita akan mengalami kebangkitan. Maka apa yang terjadi hari ini sangat penting. Dan itu yang terus-menerus kita lakukan sampai saat ini, sesudah 2000 tahun lebih Tuhan meminta kita mengenangkan hari ini. Dan hari ini, besok dan lusa adalah puncak dari misteri kasih Allah kepada kita. Ketika Tuhan dengan ikhlas dan sadar memilih jalan korban untuk menyelamatkan kita. Dan kita kemudian mempunyai jalan
untuk memperoleh keselamatan dan bersatu dengan Tuhan, yaitu berkorban dan mengasihi tanpa batas seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan sendiri. Karena itu, ketika kita tidak tahu jalan, Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya." Dan kalau kita tidak tahu bagaimana jalannya supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan, Tuhan Yesus menjadi jalan itu sendiri. Karena itu kita mengikuti, meneladani jejak-jejak Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah jalan. Dan Ekaristi adalah salah satu jalan bagi kita untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya mengenangkan, tetapi mendatangkan kembali cinta Tuhan yang sebesar itu yang Dia wujudkan dalam pemberian dirinya pada malam perjamuan terakhir. Dengan merayakan Kamis Putih kita mengerti apa yang akan Tuhan lakukan. Meskipun awalnya para rasul, para murid tidak tahu. Dan karena itu ketika peristiwanya terjadi, Yesus ditangkap, disalibkan, semua muridnya lari. Karena lupa apa yang baru saja dikatakan Tuhan pada waktu Kamis Putih, perjamuan terakhir. Bahwa semuanya harus terjadi, tetapi itu adalah tindakan cinta yang diwujudkan dalam keikhlasan, juga di dalam keheningan. Maka kita belajar banyak hal dengan merayakan Ekaristi. Pertama, kita mengenangkan cinta Tuhan yang tanpa batas. Yang kedua, kita belajar mengasihi dalam keheningan. Dan kita belajar mewujudkan kasih itu di dalam korban. Dan itulah jalannya bagi kita semua untuk bisa selamat, bersatu dengan Tuhan, dan memperoleh kebangkitan kehidupan mulia bersama Tuhan. Bukan hanya nanti sesudah kehidupan ini, tetapi sejak sekarang. Kita akan mengenali diri kita sebagai pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan pada waktu itu, kita sungguh-sungguh diingatkan siapa diri kita, yaitu citra Allah sendiri yang adalah kasih. Dan dengan mengenangkan kasih Tuhan yang tanpa batas, kita memperoleh kekuatan untuk bisa hidup seperti Tuhan sendiri. Hidup dalam kasih yang banyak diwujudkan dalam tindakan, dalam keheningan, dalam pengorbanan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita dan keikhlasan. Karena mengerti, itulah yang menyelamatkan kita dan seluruh dunia. Maka malam ini sungguh-sungguh penting. Dan saya ingin mengajak kita semua masuk dalam peristiwa kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita mengenangkan terus-menerus. Mengenangkan bukan hanya mengingat-ingat, tetapi juga mendatangkan efek dari kenangan yang kita laksanakan malam ini. Maka saudara-saudari terkasih, kenangkanlah cinta Tuhan yang tanpa batas itu. Dan handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.